Aku duduk termenung di sudut ruang tamu yang sederhana, sambil menatap lantai yang mulai retak di beberapa bagian. Tanganku masih gemetar, tubuhku terasa lemas setelah seharian bekerja di rumah. Pagi tadi aku sudah bangun sebelum azan subuh berkumandang, menyiapkan sarapan untuk suami dan mertua. Setelah itu aku mencuci pakaian, membersihkan halaman, dan memasak makan siang. Rasanya tidak ada satupun sudut rumah ini yang tidak kusentuh dengan tanganku, tapi tetap saja yang aku dapatkan hanyalah hinaan dan cemoohan. Dasar perempuan gak berguna, masak begini aja rasanya hambar. Kamu tuh bisa apa sih selain bikin repot? Suara mertuaku, Bu Ratna, melengking sambil mendorong piring ke arahku. Nasi yang tadi sudah kutata rapi kini berhamburan di meja. Aku menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Maaf, Bu. Saya kurang hati-hati. Nanti saya masak ulang, jawabku lirih, berusaha sabar. Namun alih-alih menerima permintaan maafku, mertuaku malah menatapku dengan tatapan sinis. Setiap hari alasanmu sama. Kalau nggak bisa jadi istri yang baik, mending keluar aja dari rumah ini. Anak saya pantas dapat perempuan yang lebih layak, bukan kamu yang sakit-sakitan begini. Hatiku perih mendengar ucapannya. Sejak awal pernikahan, aku memang tidak pernah benar-benar diterima oleh Bu Ratna. Baginya, aku hanyalah beban. Ia menganggap aku miskin, tidak membawa apa-apa ke rumah ini, hanya sebatas perempuan kampung yang beruntung bisa menikah dengan anaknya. Aku menoleh ke arah suamiku, Bayu, yang duduk tenang di kursi sambil memainkan ponselnya. Aku berharap sedikit pembelaan darinya, setidaknya satu kalimat untuk menenangkanku. Namun yang kudapatkan hanyalah komentar dingin. Udahlah, Bu. Memang dari dulu dia nggak bisa apa-apa. Kalau lapar ya kita makan di luar aja, jangan harap dari dia, ucapnya santai tanpa menoleh ke arahku. Dadaku sesak. Aku berusaha menahan tangis agar tidak pecah di depan mereka. Rasanya aku seperti benda yang tidak punya harga, seperti debu yang bisa diinjak kapan saja. Sehari-hariku hanya dipenuhi pekerjaan rumah. Tidak hanya pekerjaan yang wajar dilakukan seorang istri, tapi aku benar-benar dijadikan pembantu. Setiap pagi aku harus mencuci pakaian seluruh keluarga, menyapu halaman yang luas, mengepel lantai, memasak 3 kali sehari, mencuci piring, bahkan melayani tamu-tamu mertua yang datang. Seringkali tubuhku jatuh sakit, kadang demam, kadang pusing karena terlalu lelah. Namun semua itu dianggap alasan semata oleh suami dan mertua. Bagiku istirahat adalah kemewahan, karena bahkan saat sakit aku tetap dipaksa bekerja. Astaga, kamu sakit lagi? Dasar lemah. Kalau gini terus, gimana mau jadi istri yang baik? Sindir Bayu suatu malam ketika aku tersungkur di dapur. Alih-alih membantuku, dia hanya melangkah pergi, meninggalkanku yang berjuang menahan sakit di lantai dingin. Aku sering berpikir, apakah pernikahan ini sebuah kutukan bagiku? Aku menikah dengan harapan membangun keluarga bahagia, tapi yang kudapat hanyalah penghinaan demi penghinaan. Penderitaanku semakin menjadi-jadi ketika seorang wanita bernama Rani mulai sering datang ke rumah. Ia adalah rekan kerja Bayu. Penampilannya selalu mewah dan glamor, pakaian bermerek, tas mahal, perhiasan berkilau, serta mobil mewah yang selalu ia gunakan. Setiap kali datang, ia selalu membawa sesuatu untuk mertua, buah impor, kue mahal, atau bahkan parfum. Sontak, mertua langsung menyambutnya dengan penuh sukacita. Wah, Rani, anak cantik, baik hati, dan kaya raya. Kamu itu jauh lebih pantas jadi istri Bayu daripada perempuan yang cuma bisa bikin repot ini, kata Bu Ratna suatu kali, sambil melirik tajam ke arahku. Rani hanya tersenyum manis, seolah-olah tak menghiraukan sindiran itu. Tapi aku tahu betul, di balik senyumannya, ada rasa puas karena melihatku direndahkan. Yang lebih menyakitkan, setiap kali Rani datang, aku dipaksa melayaninya. Aku harus menyajikan minuman, menyiapkan camilan, bahkan memijat kakinya ketika dia pura-pura lelah. Semua dilakukan di depan mata suamiku yang hanya tersenyum lebar menikmati perhatian dari Rani. Lihat tuh, Rani. Istriku memang jago melayani orang, ya. Cocok banget kalau dijadiin pembantu. Ucap Bayu sambil tertawa, membuat Rani dan mertuaku ikut tergelak. Aku hanya bisa menunduk, menahan rasa sakit di dada. Harga diriku seolah diinjak-injak tanpa belas kasihan. Hari demi hari,
Aku semakin sering dibanding-bandingkan dengan Rani. Lihat tuh, Rani walau sibuk kerja tetap bisa tampil cantik dan segar. Kamu? Cuma di rumah aja, penampilan lusuh, nggak ada yang bisa dibanggakan, ujar mertua suatu sore. Kamu belajar dari Rani, deh. Dia sukses, kaya, cantik. Kamu? Cuma numpang hidup, tambah suamiku tanpa rasa bersalah. Aku ingin berteriak bahwa aku juga punya harga diri, bahwa aku bukan orang yang mereka kira. Tapi aku menahan semuanya. Aku memilih diam, meski hatiku remuk. Setiap malam aku menangis dalam diam, berdoa kepada Tuhan agar diberi kekuatan menghadapi semuanya. Aku yakin, suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Tubuhku semakin hari semakin lemah. Karena terlalu sering dipaksa bekerja tanpa henti, aku sering jatuh sakit. Tanganku penuh luka karena deterjen, punggungku sakit karena sering mengangkat beban berat, dan kepalaku sering pusing karena kurang istirahat. Namun semua itu tidak membuat mereka iba. Justru mereka semakin memperlakukanku dengan kasar. Kalau sakit mulu, buat apa ada kamu di rumah ini? Nggak ada gunanya, bentak suamiku ketika aku jatuh pingsan di ruang dapur. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Inikah laki-laki yang dulu bersumpah akan menjagaku dalam suka dan duka? Nyatanya, janji itu hanyalah kebohongan. Malam itu, setelah semuanya tidur, aku duduk di teras rumah seorang diri. Udara dingin menusuk kulitku, tapi hatiku jauh lebih dingin. Aku memeluk lututku, membiarkan air mata jatuh tanpa henti. Aku lelah. Lelah diperlakukan seperti sampah. Lelah dianggap tidak berguna. Lelah hidup dalam penghinaan. Aku sempat berpikir untuk pergi saja, meninggalkan semua ini. Tapi aku masih menahan diri. Aku ingin melihat sampai sejauh mana mereka memperlakukan aku. Aku ingin tahu kapan mereka benar-benar akan mengusirku. Dan ternyata, aku tidak perlu menunggu lama. Karena suatu hari nanti, aku benar-benar akan dilempar keluar dari rumah ini, dianggap tidak berguna, dan digantikan oleh perempuan yang mereka sanjung-sanjung. Namun mereka tidak pernah tahu bahwa aku bukanlah perempuan lemah yang mereka kira. Akan tiba saatnya kebenaran terungkap. Hari itu matahari bersinar terik, namun hawa dingin menusuk hatiku jauh lebih menyakitkan daripada panasnya siang. Aku baru saja selesai mencuci tumpukan pakaian di halaman belakang. Tangan ini perih, kulitku pecah-pecah karena deterjen yang setiap hari meracuni pori-poriku. Aku baru saja berniat merebahkan badan sebentar, sekadar mengistirahatkan tubuh yang terasa rapuh, ketika suara klakson mobil terdengar nyaring di depan rumah. Aku mengintip dari jendela, dan sudah bisa menebak siapa yang datang. Mobil putih mewah itu berhenti tepat di halaman depan. Dari dalam, seorang wanita keluar dengan langkah anggun. Rani. Rambutnya terurai indah, bibirnya merah menyala, bajunya berkilauan, dan tas branded menggantung manis di lengannya. Oh, Rani sayang, kamu datang lagi. Sini masuk, nak. Seru mertuaku dengan riang, seolah-olah malaikat turun dari langit. Aku berdiri terpaku. Baru beberapa hari lalu Rani datang, dan kini dia hadir lagi. Seolah rumah ini memang rumahnya. Aku segera dipanggil oleh mertua. Kamu, jangan bengong aja. Cepat bikinkan teh hangat untuk Rani. Kasih camilan juga. Jangan bikin dia nunggu, bentaknya. Aku mengangguk pelan, masuk ke dapur untuk menyiapkan hidangan. Hatiku terasa nyeri. Kenapa aku harus melayani wanita itu? Padahal aku tahu betul, dialah yang perlahan merebut suamiku, dialah yang disanjung oleh mertuaku, dialah yang dijadikan perbandingan setiap kali aku melakukan kesalahan. Saat aku menyajikan teh dan camilan ke ruang tamu, aku bisa merasakan tatapan Rani menelanjangiku dari ujung kaki hingga kepala. Tatapan itu penuh dengan rasa meremehkan, seolah aku hanyalah babu di rumah ini. Wah, kamu rajin juga ternyata, ucapnya dengan nada setengah mengejek. Aku tersenyum kaku, menunduk, lalu kembali ke dapur. Aku tidak ingin mendengar kelanjutan pembicaraan mereka. Namun telingaku tak bisa menolak suara-suara itu. Bayu, kamu makin kurusan aja. Istrimu ini nggak bisa merawat, ya? Lihat aku dong, tiap hari tetap segar, tetap cantik. Kalau kamu sama aku, kamu pasti terurus dengan baik, kata Rani sambil tertawa kecil. Bayu ikut tertawa. Iya, kamu memang beda, Ran.
Kamu bisa jaga diri. Kalau dia, ya begitulah. Mertuaku menimpali, makanya, Bayu. Kamu tuh butuh pasangan yang bisa bikin kamu bahagia. Jangan terjebak sama perempuan yang gak bisa apa-apa. Kalau sama Rani, hidupmu pasti jauh lebih enak. Aku menggenggam kain lap erat-erat, menahan diri agar tidak menangis. Sakit sekali rasanya mendengar suamiku membicarakan wanita lain di depan mertua, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Tidak hanya hari itu, setiap kali Rani datang, aku selalu dipaksa melayaninya. Pijat kaki Rani, dia capek habis kerja seharian, perintah mertua suatu sore. Aku membeku. Tapi Bu, saya juga. Sudah, jangan banyak alasan. Kerjaan kamu di rumah ini kan cuma itu. Rani jauh lebih sibuk daripada kamu, bentaknya. Dengan perasaan hancur, aku menuruti perintah itu. Aku berlutut di depan Rani, memijat kakinya yang bersih terawat, sementara kakiku sendiri penuh luka karena sering tergores ketika bekerja. Rani tersenyum puas, menatapku dengan sinis sambil memainkan ponselnya. Bayu, kamu lihat kan? Dia cocok banget jadi pembantu. Kalau aku yang jadi istrimu, aku nggak akan biarin kamu kerja sendirian. Aku bakal selalu ada buat kamu, katanya dengan nada manja. Bayu hanya tertawa kecil, lalu meraih tangan Rani. Aku menunduk semakin dalam. Hatiku remuk berkeping-keping. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering dipermalukan. Rani ini walaupun sibuk kerja, tetap bisa bawa hadiah buat saya. Kamu? Setiap hari di rumah aja, nggak pernah ada yang bisa dibanggakan, kata Bu Ratna sambil menunjuk ke arahku. Aku hanya diam, menelan semua hinaan itu. Lihat penampilan Rani. Cantik, rapi, modern. Kamu? Lusuh, seperti babu. Malu saya punya menantu kayak kamu, tambahnya lagi. Bayu menimpali dengan dingin, makanya aku sering malu kalau ketemu teman-teman kantor. Mereka lihat istriku begini, pasti pada heran. Kalau sama Rani, beda cerita. Aku tidak bisa lagi menghitung berapa kali aku dihina, diremehkan, dibandingkan dengan Rani. Rasanya harga diriku sudah hancur berkeping-keping. Setiap malam, aku menangis dalam diam. Aku menangis bukan hanya karena diperlakukan tidak adil, tapi juga karena suamiku, laki-laki yang dulu bersumpah akan melindungiku, justru ikut menghinaku. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku memang tidak berharga? Apakah aku memang hanya sebatas pembantu di mata mereka? Tapi jauh di dalam hati, ada suara kecil yang berbisik, bertahanlah. Waktunya akan tiba. Mereka akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Aku tidak bisa mengatakan kebenarannya sekarang. Aku tidak bisa mengungkapkan identitas asliku. Jika aku lakukan, mereka hanya akan menganggapku berbohong. Aku harus menunggu saat yang tepat. Suatu malam, aku mendengar percakapan antara suamiku dan mertuaku. Mereka duduk di ruang tengah, sementara aku sedang mencuci piring di dapur. Bu, aku serius sama Rani. Aku pengen menikah lagi, kata Bayu tanpa ragu. Bagus, Nak. Memang itu yang terbaik. Rani jauh lebih pantas. Tinggal nanti kita carikan alasan buat musir istrimu itu. Lagian dia juga sering sakit, nggak ada gunanya, jawab Bu Ratna. Aku hampir menjatuhkan piring di tanganku. Hatiku serasa diremas. Jadi benar, mereka sudah berencana menikahkan Bayu dengan Rani. Air mataku jatuh bercucuran, bercampur dengan busa sabun di tanganku. Tubuhku gemetar, tapi aku menahan diri untuk tidak keluar dan berteriak. Aku hanya bisa memeluk diriku sendiri, berdoa agar Tuhan memberiku kekuatan menghadapi semuanya. Hari-hari selanjutnya, Rani semakin berani. Ia tidak hanya datang ke rumah, tapi juga kerap menginap dengan alasan terlalu malam untuk pulang. Bayu dengan santainya mengizinkan, bahkan sering menemaninya duduk berdua hingga larut malam. Aku disuruh tidur di dapur, sementara mereka tertawa bersama di ruang tamu. Pernah suatu kali, Rani menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. Kamu tahu nggak? Kalau bukan karena rasa kasihan, Bayu nggak akan bertahan sama kamu. Kamu tuh cuma beban. Tapi tenang aja, sebentar lagi aku yang akan jadi istri resminya. Aku menelan ludah, menahan amarah yang hampir meledak.
Aku ingin berteriak bahwa dialah yang sebetulnya tidak tahu siapa aku, bahwa semua kemewahan yang dia pamerkan hanyalah pinjaman. Tapi aku diam. Aku memilih menunggu. Mertuaku semakin sering menghina. Kamu tuh bikin malu keluarga. Lihat Rani, dia bawa mobil mewah, kerja di kantor besar, semua orang kagum sama dia. Kamu, bahkan nyetrika aja hasilnya kusut. Memalukan. Suamiku menambahkan, udahlah, Bu. Sabar aja. Nanti juga aku nikah lagi sama Rani. Hidup kita pasti lebih enak. Nggak usah mikirin dia. Kata-kata itu menancap di hatiku seperti pisau tajam. Tapi di saat yang sama, ada kekuatan aneh yang muncul dalam diriku. Semakin mereka merendahkanku, semakin aku yakin bahwa waktuku akan datang. Aku hanya perlu menunggu. Malam itu, ketika semuanya sudah tidur, aku berdiri di depan cermin. Wajahku pucat, tubuhku kurus, rambutku acak-acakan. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Namun aku menatap mataku dalam-dalam. Di sana masih ada api kecil yang menyala. Api itu adalah harga diriku, kekuatanku, dan rahasia besar yang belum mereka ketahui. Aku tersenyum tipis. Bertahanlah sedikit lagi, bisikku pada bayangan di cermin. Karena sebentar lagi, mereka akan menyesal. Sangat menyesal. Dan aku tahu, malam-malam penuh hinaan ini hanyalah awal dari sebuah cerita yang lebih besar. Hari itu hujan turun deras sejak pagi. Langit mendung, udara dingin menusuk, dan suasana hatiku pun sama kelamnya dengan cuaca. Aku baru saja menyelesaikan tugas rumah, mencuci piring, menyapu lantai, dan menjemur pakaian seadanya di bawah atap teras, meski aku tahu hujan deras akan membuat pakaian itu tidak kering. Tubuhku terasa lelah, kepalaku berdenyut, dan batuku tak kunjung reda sejak 2 hari lalu. Aku ingin beristirahat sejenak di kamar, tapi suara keras dari ruang tamu memanggilku. Suara-suara yang sudah sangat kukenal, suara suamiku, suara mertuaku, dan suara Rani yang kini semakin sering terdengar di rumah ini. Dengan langkah pelan, aku mendekati ruang tamu. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, aku melihat mereka duduk bersama, tertawa lepas seakan dunia hanya milik mereka bertiga. Di meja sudah tersaji makanan enak, bukan hasil tanganku, melainkan makanan yang dibawa Rani dari restoran mahal. Bu, aku sudah bulatkan tekad. Aku mau nikah sama Rani, suara Bayu terdengar jelas. Jantungku berdegup kencang. Aku memegangi dadaku yang terasa sesak. Kata-kata itu sebenarnya sudah sering ia lontarkan secara samar, tapi kali ini ia mengucapkannya dengan mantap, di hadapan mertuaku. Bagus, Nat, sahut Bu Ratna penuh semangat. Akhirnya kamu sadar juga. Rani jauh lebih pantas untukmu. Dia itu cantik, kaya, pekerja keras. Beda sama dia yang, matanya melirik ke arah pintu, tepat ke arahku yang berdiri diam. Cuma bisa bikin repot dan sakit-sakitan. Aku menelan ludah, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku sudah ngomong sama keluarga, Bu. Kalau nggak ada halangan, bulan depan aku sama Rani resmi menikah, kata Bayu tanpa ragu. Rani tersenyum penuh kemenangan. Tenang aja, Bu. Saya akan jadi menantu yang baik. Saya akan urus Bayu dan juga ibu dengan sepenuh hati, ucapnya manis, padahal aku tahu betul maksudnya hanya untuk merebut posisiku. Aku membuka pintu dan melangkah masuk. Bayu, maksudmu apa? Kamu mau menikah lagi? Bagaimana dengan aku, istrimu yang sah? Suasana sejenak hening. Bayu menatapku dengan wajah dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Kamu pikir kamu masih punya arti buat aku? Kamu udah nggak berguna. Tiap hari sakit, nggak bisa ngurus aku, nggak bisa bikin aku bangga. Kamu cuma beban, katanya tajam. Aku terhuyung mendengar kalimat itu. Bayu, aku istrimu. Aku sudah berusaha sekuat tenaga jadi istri yang baik. Aku... Cukup, potong Bu Ratna dengan suara keras. Jangan banyak alasan. Kamu pikir kami nggak tahu? Kamu nggak bisa apa-apa. Lihat dirimu. Lusuh, lemah, nggak ada yang bisa dibanggakan. Kamu tidak pantas jadi istri anak saya. Rani ikut menimpali, dengan senyum sinis di bibirnya. Mbak, mungkin sebaiknya ikhlaskan aja. Aku sama Bayu memang lebih cocok.
Aku bisa bikin dia bahagia, sesuatu yang gak bisa kamu lakukan. Air mataku jatuh, menetes di pipiku. Aku menatap mereka satu persatu, berharap ada sedikit belas kasihan. Tapi yang kutemukan hanyalah tatapan dingin dan penuh kebencian. Beberapa hari kemudian, suasana rumah semakin jelas menunjukkan bahwa aku tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga. Suatu pagi, aku menemukan amplop di meja makan. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Isi amplop itu membuat kakiku lemas, undangan pernikahan Bayu dan Rani. Aku tidak salah baca. Namaku tidak ada di sana. Hanya ada nama suamiku dan wanita itu. Aku menatap surat itu lama sekali, sampai air mataku membasahi kertasnya. Ternyata mereka benar-benar serius. Mereka bukan hanya membicarakan, tapi sudah mempersiapkan segalanya. Aku berlari ke kamar, menutup pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Malam itu, Bu Ratna memanggilku ke ruang tamu. Bayu dan Rani sudah duduk di sana. Aku duduk di kursi dengan tubuh lemah, mencoba menyiapkan hati untuk apapun yang akan mereka katakan. Dengarkan baik-baik, ujar Bu Ratna. Mulai malam ini, kamu harus keluar dari rumah ini. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Bayu akan menikah dengan Rani bulan depan, dan kamu tidak pantas ada di sini. Aku terdiam. Kata-kata itu memang sudah kuduga, tapi mendengarnya langsung dari mulut mertua membuat hatiku hancur. Bu, Bayu, apa kalian benar-benar tega? Aku ini istrinya sah, aku. Sudahlah, potong Bayu dengan kasar. Aku udah muak hidup sama kamu. Kamu pikir aku mau terus-terusan malu punya istri kayak kamu? Kamu nggak pernah bisa bikin aku bangga. Jadi lebih baik kamu pergi dari hidupku. Rani tersenyum penuh kemenangan, menatapku seolah berkata, aku sudah menang. Aku berlari ke kamar, menutup pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Tubuhku gemetar, kepalaku pusing, dan batukku semakin parah. Aku merasa seluruh tenagaku hilang. Di luar, aku masih bisa mendengar suara mereka. Tawa, canda, dan rencana bahagia mereka tanpa aku. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba memberi kekuatan pada hati yang hancur. Sampai hati, mereka tega sekali, bisikku lirih. Aku melihat ke sekeliling kamar yang sederhana itu. Kamar yang selama ini menjadi tempatku berlindung dari segala penghinaan. Kini aku bahkan tidak lagi punya tempat di rumah ini. Malam semakin larut, tapi aku tidak bisa tidur. Air mataku terus mengalir. Aku tahu, aku tidak bisa bertahan lebih lama di rumah ini. Jika aku tetap di sini, aku hanya akan semakin hancur. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam ponselku erat-erat. Jemariku gemetar ketika menekan nomor yang sudah lama kusimpan. Nomor yang tidak pernah kugunakan, karena aku tidak ingin mengungkapkan siapa diriku yang sebenarnya. Namun malam itu, aku sadar waktunya telah tiba. Aku tidak bisa lagi berdiam diri. Aku harus kembali pada diriku yang sesungguhnya. Dengan suara bergetar, aku berbisik ke ponsel, "Halo, tolong jemput aku." Setelah menutup telepon, aku menatap keluar jendela. Hujan masih turun, deras, seakan langit ikut menangis bersamaku. Namun di balik tangisan itu, aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda, kekuatan. Aku tahu, sebentar lagi semuanya akan berubah. Mereka yang selama ini meremehkanku akan melihat siapa aku sebenarnya. Mereka yang menganggapku tak berharga akan menyesal. Mereka yang mengusirku akan menyadari bahwa mereka telah membuang berlian dengan tangan mereka sendiri. Aku tersenyum tipis di tengah air mata. Tunggu saja, bisikku. Waktuku akan datang. Dan malam itu, aku tidur dengan hati yang masih terluka, tapi juga dengan keyakinan bahwa besok akan menjadi awal dari sebuah kisah baru. Pagi itu udara terasa berbeda. Hujan semalam meninggalkan embun di dedaunan, dan langit biru terlihat lebih cerah dari biasanya. Namun di dalam rumah, suasana tetap sama, penuh cemoohan, penuh hinaan. Aku duduk di kursi kayu tua dekat pintu dapur, menggenggam tas kecil berisi beberapa pakaian dan barang pribadi. Semalam aku sudah memutuskan, hari ini aku akan pergi dari rumah ini. Bukan dengan kepala tertunduk, bukan dengan air mata, tapi dengan caraku sendiri. Suara-suara dari ruang tamu terdengar jelas. Rani tertawa renyah,
Bayu berbicara tentang persiapan pernikahan mereka, dan Bu Ratna sibuk menghitung hari. Seolah aku tidak pernah ada, seolah aku sudah mati. Aku menutup mata, menarik napas panjang, lalu mengeluarkan ponselku. Jemariku menekan nomor yang sudah kutelepon semalam. Aku sudah siap. Jemput aku sekarang, ucapku singkat. Baik, Nyonya, jawab suara berat di seberang. Beberapa menit kemudian, suara deru mesin mobil terdengar dari luar rumah. Tidak seperti biasanya, kali ini suaranya berat dan berwibawa. Klakson mobil berbunyi singkat, membuat semua orang di dalam rumah menoleh. Aku ikut melangkah keluar, dan di sana aku melihat mobil hitam mewah berhenti tepat di depan pagar. Catnya berkilauan terkena sinar matahari, dan emblemnya jelas menunjukkan bahwa itu bukan mobil biasa. Dari dalam mobil, seorang pria berbadan tegap keluar. Jas hitamnya rapi, wajahnya tegas, dan tatapannya penuh wibawa. Ia berjalan cepat ke arahku, lalu menundukkan kepala dengan hormat. "Nyonya, mari saya antar," ucapnya. Aku mengangguk pelan. Namun sebelum aku sempat melangkah, suara teriak dari belakang menghentikanku. "Nyonya!" teriak Bu Ratna, suaranya parau penuh keterkejutan. Bayu berdiri terpaku, matanya membelalak. Apa-apaan ini? Rani yang biasanya anggun kini kehilangan wibawanya. Mulutnya ternganga, wajahnya pucat. Kok bisa pengawal ini manggil dia Nyonya? Aku menoleh perlahan, menatap mereka satu persatu. Senyum tipis terukir di bibirku. "Ya, aku bukan perempuan miskin yang kalian kira. Aku bukan babu yang tidak berguna seperti yang selalu kalian hina." Mereka semua membeku. Suasana hening, hanya terdengar suara burung di kejauhan. Bayu melangkah maju, suaranya bergetar. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa ada mobil mewah datang menjemputmu? Kenapa ada pengawal yang hormat sama kamu? Aku menatapnya tajam. Seharusnya kamu tahu, Bayu. Kantor tempatmu bekerja, perusahaan yang selama ini memberimu jabatan tinggi, siapa yang kau kira pemiliknya? Bayu menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Jangan bilang kamu. Aku mengangguk. Ya, aku adalah pemilik perusahaan itu. Semua jabatan yang kau banggakan, semua gaji besar yang kau nikmati, semua fasilitas yang kau gunakan, itu semua karena aku. Aku yang memberikannya padamu. Bayu terhuyung, seolah tanah di bawahnya runtuh. Bu Ratna menepuk-nepuk dadanya, wajahnya kaku. Tidak mungkin. Kamu itu cuma perempuan miskin. Dari mana kamu bisa punya semua itu? Aku tersenyum sinis. Kalian tidak pernah benar-benar mengenalku. Kalian terlalu sibuk menghina, merendahkan, dan membandingkan aku dengan orang lain. Kalian tidak pernah peduli siapa aku sebenarnya. Dan sekarang, kalian baru sadar. Bu Ratna gemetar, matanya memandang ke arah mobil mewah di luar pagar. Ia seakan tidak percaya bahwa menantu yang selama ini dianggap hina ternyata adalah orang yang jauh lebih tinggi kedudukannya darinya. Rani yang sejak tadi terdiam kini mulai bersuara. Itu tidak mungkin. Aku juga kerja di perusahaan besar itu. Kalau memang kamu pemiliknya, kenapa aku nggak tahu? Aku melangkah mendekat, menatapnya tajam. Karena kamu hanyalah karyawan di salah satu cabangku. Mobil yang kau pamerkan selama ini, itu bukan mobilmu, tapi inventaris kantor. Rumah mewah yang kau banggakan, itu hasil dari uang yang kau korupsi dari laporan keuangan. Dan hari ini, semua akan kutarik kembali. Wajah Rani langsung pucat pasi. Tidak, jangan, aku bisa jelaskan. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak perlu. Semuanya sudah jelas. Kamu bukan siapa-siapa. Dan mulai hari ini, kamu bukan lagi karyawanku. Aku menoleh ke arah pengawal. Siapkan dokumen pemecatan untuk Rani. Dan segera tarik mobil serta rumah yang digunakan olehnya. Itu semua bukan haknya. Pengawal mengangguk. Siap, Nyonya. Rani menjerit histeris, berlutut di lantai. Tolong, jangan lakukan ini padaku. Aku tidak bisa kehilangan semua ini. Aku menatapnya dingin. Kau tidak pernah memikirkan perasaanku saat kau merebut suamiku. Kau tidak pernah merasa bersalah saat kau merendahkanku di rumah ini.
Jadi kenapa aku harus peduli padamu? Bayu, yang sejak tadi terdiam, tiba-tiba berlari ke arahku dan berlutut. Sayang, maafkan aku. Aku Vilaf. Aku salah menilai. Aku tidak tahu kalau kamu sebenarnya pemilik perusahaan itu. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku janji akan berubah. Aku menatapnya tajam. Berubah? Setelah semua penghinaan yang kau lakukan padaku? Setelah kau berencana menikah dengan wanita lain di depanku? Setelah kau mengusirku dari rumah ini? Tidak, Bayu. Kau tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Aku menoleh ke arah pengawal. Blokir semua akses Bayu di perusahaan. Tutup kartu ATM yang selama ini ia gunakan. Dan mulai hari ini, dia bukan lagi bagian dari perusahaan kita. Bayu terperangah. Tidak, jangan lakukan itu. Itu satu-satunya penghasilanku. Aku menatapnya dingin. Itu pemberianku. Dan sekarang, aku mengambilnya kembali. Bu Ratna menjerit marah. Kamu tidak bisa lakukan ini. Kamu menantuku. Kamu harusnya tunduk pada aku sebagai mertuamu. Aku mendekat, menatapnya dengan tatapan menusuk. Seorang mertua seharusnya melindungi menantunya, bukan menghina dan merendahkannya setiap hari. Kau lebih memilih pelakor daripada menantumu sendiri. Kau bahkan merencanakan pernikahan anakmu dengan wanita itu, padahal aku masih istri sahnya. Kau bukan mertua bagiku. Kau hanya orang asing yang penuh kebencian. Bu Ratna terdiam, wajahnya merah padam. Ia terhuyung, hampir jatuh, lalu duduk di kursi sambil menepuk-nepuk dadanya. Aku berdiri tegak, menatap mereka yang kini berantakan. Suamiku yang berlutut penuh penyesalan, mertua yang histeris, dan pelakor yang menangis meraung. Aku menghela napas panjang. Kalian pikir aku lemah, tidak berdaya, tidak berguna. Tapi hari ini, kalian melihat siapa aku sebenarnya. Dan ingat baik-baik, aku tidak akan pernah kembali. Aku melangkah keluar, pengawal segera membukakan pintu mobil mewah itu untukku. Sebelum masuk, aku menoleh sekali lagi. Selamat menikmati hasil perbuatan kalian sendiri. Aku sudah pergi, dan kalian tidak akan pernah bisa menjatuhkanku lagi. Pintu mobil tertutup, mesin kembali menyala, dan perlahan mobil itu meninggalkan rumah yang selama ini penuh dengan air mata dan penghinaan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tersenyum dengan bebas. Aku telah keluar dari neraka itu, dan aku siap kembali ke duniaku yang sebenarnya. Kilauan mobil hitam yang membawaku melaju meninggalkan rumah itu, sementara di kaca belakang kulihat Bayu, Bu Ratna, dan Rani masih berdiri kaku. Raut wajah mereka campuran antara syok, panik, dan ketakutan. Aku menarik napas panjang, seakan membuang beban yang selama ini menghimpit dadaku. Namun perjalananku belum selesai. Hari ini aku akan memastikan semuanya tuntas. Tidak ada lagi celah bagi mereka untuk kembali merendahkan atau memanipulasiku. Semua yang telah mereka bangun di atas penderitaanku akan runtuh. Setibanya di kantor pusat, suasana berbeda langsung terasa. Begitu mobilku berhenti di depan gedung megah itu, para karyawan berdiri memberi hormat. Para staf yang sudah tahu identitasku tersenyum penuh penghormatan, sementara beberapa yang belum tahu berbisik-bisik penasaran. Aku melangkah masuk dengan pengawal di belakangku. Asisten pribadiku, Dira, segera menyambut. Selamat datang kembali, Bu. Semua dokumen sudah disiapkan di ruang rapat, katanya sambil tersenyum penuh wibawa. Aku mengangguk. Bagus. Panggilkan juga kepala bagian HRD dan legal. Hari ini kita akan menyelesaikan urusan yang sudah terlalu lama kutunda. Di ruang rapat, aku duduk di kursi utama. Dokumen-dokumen sudah tertata rapi di atas meja. Tak lama kemudian, Rani masuk, wajahnya masih pucat dan matanya bengkak akibat menangis semalam. Ia menatapku dengan penuh ketakutan. Bu, tolong beri saya kesempatan. Saya janji akan bekerja lebih baik, saya janji tidak akan macam-macam lagi dengan Bayu. Tolong jangan pecat saya, suaranya bergetar. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kesalahanmu terlalu besar, Rani. Bukan hanya soal hubungan gelapmu dengan suamiku, tapi juga soal pekerjaanmu. Kau menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, memalsukan laporan, bahkan melakukan penggelapan. Itu bukan hal yang bisa dimaafkan.
Rani langsung berlutut di hadapanku. Tolong, Bu. Saya tidak punya apa-apa lagi selain pekerjaan ini. Saya janji akan kembalikan semuanya. Aku menggeleng pelan. Terlambat. Semua aset yang kau gunakan atas nama perusahaan sudah ditarik. Mobil, rumah, dan rekening perusahaan yang kau pakai sudah diblokir. Kau sudah tidak punya tempat di sini. Kepala HRD menyerahkan surat pemecatan. Aku menandatanganinya dengan tenang, lalu mendorong kertas itu ke arahnya. Mulai hari ini, kau resmi dipecat. Dan bersiaplah menghadapi proses hukum. Semua bukti penggelapanmu sudah kukumpulkan. Rani menangis meraung, tubuhnya bergetar. Tidak, jangan bawa ini ke polisi. Aku menatapnya dingin. Aku sudah terlalu lama diam. Kini giliranmu yang harus menanggung akibatnya. Sore harinya, Bayu datang ke kantor. Wajahnya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah. Ia langsung berlari ke arahku saat aku keluar dari ruang rapat. Sayang, tolong. Jangan lakukan ini padaku. Aku butuh pekerjaan ini. Aku tidak bisa hidup tanpa gaji dan fasilitas dari perusahaanmu. Aku menghentikan langkahku, menoleh kepadanya dengan tatapan menusuk. Kau sudah lupa, Bayu? Kau yang mengusirku dari rumah. Kau yang menyebutku perempuan tidak berguna. Kau yang menyiapkan pernikahan dengan orang lain, bahkan ketika aku masih menjadi istrimu. Sekarang kau datang memohon? Bayu berlutut di depan semua karyawan yang melihat. Aku salah, aku hilaf. Aku akan tinggalkan Rani, aku janji akan setia padamu. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Aku merasakan tatapan kasihan dari beberapa karyawan yang menyaksikan, tapi aku tidak peduli. Kesempatan sudah kuberikan berkali-kali. Kau menyia-nyiakannya. Sekarang semuanya berakhir. Aku memberi isyarat pada staf HRD. Mereka menyerahkan surat pemberhentian yang sudah kusiapkan. Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari perusahaan. Semua fasilitas yang kau gunakan, termasuk kartu ATM, rumah dinas, dan mobil kantor, sudah ditarik kembali. Kau hanyalah orang asing bagiku. Bayu terdiam, wajahnya pucat. Ia menatapku dengan mata yang penuh ketakutan. Jadi, benar-benar berakhir antara kita? Aku menatapnya tanpa emosi. Sudah lama berakhir. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Kabar pemecatan Bayu dan Rani menyebar cepat. Bu Ratna datang ke rumahku keesokan harinya. Ia mengetuk pintu berkali-kali hingga pengawal membukanya. Begitu melihatku, ia langsung menangis meraung. Menantu, tolonglah ibumu ini. Jangan hancurkan anakku. Jangan biarkan Bayu kehilangan segalanya. Dia cuma salah langkah karena perempuan itu. Tolong beri dia kesempatan. Aku menatapnya lama, merasakan campuran sakit hati dan iba. Tapi semua luka yang pernah ia goreskan padaku terbayang jelas. Kata-katanya yang menusuk, hinaannya yang tak henti, sikapnya yang lebih membanggakan pelakor daripada menantunya sendiri. Aku sudah memberinya banyak kesempatan. Tapi dia memilih menghancurkan rumah tangga kami sendiri. Dan ibu, bukannya mendukungku, malah ikut mengusirku. Jadi jangan harap aku bisa melupakan semuanya begitu saja. Bu Ratna berlutut di hadapanku, tangannya menggenggam kakiku. Tolong, aku mohon. Aku tidak bisa melihat anakku hancur seperti ini. Aku menyingkirkan tangannya pelan. Ibu tidak memikirkan aku ketika aku sakit karena terlalu lelah. Ibu tidak peduli ketika aku diperlakukan seperti babu. Ibu hanya peduli pada menantunya yang pura-pura kaya itu. Sekarang, tanggunglah akibatnya. Rani benar-benar jatuh. Rumah yang selama ini ia banggakan kini kosong setelah disita. Mobil mewah yang selalu ia pamerkan juga sudah ditarik. Ia kembali ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota, hidup seadanya. Tetapi penderitaannya tidak berhenti di situ. Proses hukum berjalan. Polisi memanggilnya untuk diperiksa terkait laporan penggelapan dana perusahaan. Ia menangis-nangis saat kabar itu menyebar di lingkungan tetangganya. Reputasinya hancur total. Semua ini gara-gara dia, teriaknya suatu kali sambil menunjuk ke arahku saat bertemu di kantor polisi. Aku hanya menatapnya dingin. Tidak, Rani. Semua ini gara-gara pilihanmu sendiri.
Kau yang memilih menghancurkan rumah tanggaku. Kau yang memilih merusak keuangan perusahaan. Dan kau pula yang kini harus menanggung akibatnya. Tanpa pekerjaan, tanpa fasilitas, Bayu benar-benar jatuh miskin. Ia tidak lagi bisa bersikap angkuh seperti dulu. Banyak teman yang menjauh darinya, tidak ada lagi yang menyanjung atau menghormatinya. Suatu malam, ia datang lagi ke rumahku. Wajahnya penuh debu, pakaiannya kusut. Ia berlutut di depan pintu pagar, berteriak-teriak memohon. "Sain, buka pintunya. Aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Aku hanya mengintip dari balik jendela, melihatnya meratap. Namun kali ini hatiku sudah mati untuknya. Tidak ada lagi rasa cinta, hanya luka dan kebencian yang terlalu dalam. Pengawal mendekat dan berkata, "Apa perlu saya usir, Bu?" Aku mengangguk. "Ya, aku tidak ingin melihatnya lagi. Biarkan dia belajar dari penderitaannya sendiri." Hari-hari berikutnya aku kembali fokus pada perusahaan. Rapat demi rapat kuhadiri, proyek-proyek baru kususun. Karyawan semakin menghormatiku setelah tahu siapa aku sebenarnya. Mereka melihatku bukan lagi sebagai wanita lemah yang terpinggirkan, tapi sebagai pemimpin yang tegas dan berwibawa. Aku pun mulai membuka hatiku kembali. Ada seseorang yang sejak dulu diam-diam memperhatikanku, Arga, salah satu direktur di perusahaanku. Ia selalu ada di sisiku, memberi dukungan tanpa pamrih. Perlahan, aku merasakan ketulusan yang berbeda darinya. Namun aku tidak terburu-buru. Aku masih menikmati kebebasan baru ini, kebebasan dari penindasan, kebebasan dari hinaan, kebebasan untuk menjadi diriku yang sebenarnya. Bayu dan Bu Ratna masih berusaha datang, berkali-kali mengemis ampun. Mereka bersujud, menangis, bahkan berteriak-teriak di depan kantorku. Tapi bagiku, semua itu hanya bising tanpa arti. Aku sudah terlalu lama menahan sakit, dan kini saatnya aku hidup tanpa mereka. "Penyesalan kalian tidak akan mengubah apapun," kataku pada suatu kesempatan ketika mereka berhasil menemuiku. "Kehidupan baruku dimulai tanpa kalian." Mereka hanya bisa menangis, menyesali perbuatan mereka sendiri. Tapi aku tidak lagi menoleh. Sejak hari itu, kehidupanku berubah drastis. Tidak ada lagi teriakan Bu Ratna, tidak ada lagi tatapan merendahkan dari Rani, tidak ada lagi kebohongan manis dari Bayu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa bangun di pagi hari tanpa merasa takut atau tertekan. Aku kembali ke apartemen mewah milikku sendiri, tempat yang dulu kutinggalkan demi mengabdi pada keluarga suami. Begitu masuk ke dalam, aroma harum bunga segar yang ditata oleh staf rumah tangga menyambutku. Dinding kaca tinggi menampilkan pemandangan kota yang indah. Aku berdiri di balkon, menatap jauh ke bawah. Ini rumahku, hidupku. Aku kembali. Hari-hariku kini diisi dengan kegiatan yang benar-benar membuatku merasa hidup. Setiap pagi aku datang ke kantor, bukan lagi sebagai istri karyawan, melainkan sebagai pemilik dan pemimpin. Para karyawan kini menatapku dengan hormat. Mereka tak lagi meremehkan penampilanku yang sederhana. Sebaliknya, mereka melihatku sebagai sosok yang tegas, berwibawa, dan bijaksana. Di ruang rapat, aku menyusun strategi besar untuk ekspansi perusahaan ke luar negeri. Suaraku mantap, keputusan-keputusanku penuh perhitungan. Banyak yang kagum melihat bagaimana aku mampu memimpin meski baru saja keluar dari masa sulit. Arga, direktur muda yang selama ini selalu mendampingiku, sering memberikan masukan. "Saya kagum pada Anda, Bu. Meski mengalami hal seberat itu, Anda masih bisa berdiri tegak dan bahkan membawa perusahaan lebih maju." Aku tersenyum. Justru karena aku pernah jatuh, aku jadi tahu caranya bangkit. Arga berbeda dengan Bayu. Ia tidak pernah merendahkanku, tidak pernah menganggapku lemah. Saat aku rapuh, ia ada untuk mendukung tanpa menghakimi. Suatu malam, setelah rapat panjang, ia menawariku makan malam. "Anda pasti lelah. Bagaimana kalau kita makan dulu sebelum pulang?" Aku sempat ragu, namun akhirnya aku mengangguk. Kami makan di sebuah restoran sederhana, bukan tempat glamor seperti biasanya. Di sana aku merasa nyaman. Tidak ada formalitas, tidak ada tekanan. Hanya dua orang yang berbicara dari hati ke hati. "Aku kagum pada ketegaranmu,
katanya sambil menatapku tulus. Kebanyakan orang mungkin sudah hancur jika diperlakukan seperti itu. Tapi kamu memilih untuk berdiri tegak. Itu luar biasa. Aku menunduk, tersenyum tipis. Mungkin karena aku sudah terlalu lama dipaksa kuat. Sekarang aku ingin kuat untuk diriku sendiri. Meski hidupku mulai berubah, luka lama tetap ada. Kadang aku masih terbangun di malam hari, mimpi buruk tentang saat-saat aku dihina, dipukul, atau diusir kembali hadir. Aku sering berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Apakah aku benar-benar pantas bahagia? Tanyaku pada pantulan itu. Ada rasa takut yang belum sepenuhnya hilang. Takut kalau aku jatuh ke tangan orang yang salah lagi. Takut kalau semua ini hanya sementara. Arga tampaknya menyadari itu. Suatu kali ia berkata, tidak apa-apa jika kamu masih takut. Penyembuhan butuh waktu. Yang penting, jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Kata-katanya menenangkan, seperti obat bagi hatiku yang masih terluka. Sementara aku mulai menata hidup, Bayu dan Bu Ratna semakin terpuruk. Bayu kehilangan semua pekerjaan dan reputasinya. Ia hidup dari belas kasihan saudara jauh. Beberapa kali ia mencoba datang menemuiku, tapi selalu ditolak pengawal. Ia hanya bisa berdiri di depan gedung perusahaan, memohon. Suatu sore, aku kebetulan keluar dan melihatnya. Wajahnya kusut, pakaiannya lusuh, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Ia menatapku penuh harap. Sayang, sekali saja, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku janji akan berubah. Aku janji tidak akan menyakitimu lagi. Aku menatapnya dingin. Kesempatan sudah habis. Kau tidak bisa lagi menyakiti aku. Bayu menangis terseduh. Aku menyesal, aku hancur tanpa kamu. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Dalam hatiku, aku merasa lega. Akhirnya aku bisa berdiri tegak tanpa harus terbebani oleh rasa kasihan yang semu. Hari-hariku semakin indah. Aku mulai melakukan hal-hal yang dulu tidak pernah bisa kulakukan. Traveling ke luar negeri untuk meeting, mengunjungi cabang-cabang perusahaan, bahkan mengikuti kegiatan sosial untuk membantu kaum wanita yang mengalami nasib serupa denganku. Aku mendirikan yayasan khusus untuk para perempuan korban kekerasan rumah tangga. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri, dan mereka bisa bangkit seperti diriku. Di acara peresmian yayasan itu, aku berdiri di panggung, menatap ratusan mata yang melihatku. Dulu aku pernah diperlakukan seperti tidak berharga. Tapi aku belajar, nilai seorang wanita tidak ditentukan oleh orang lain, melainkan oleh dirinya sendiri. Jangan pernah menyerah, karena kita lebih kuat daripada yang kita kira. Tepuk tangan bergemuruh. Aku hampir menitikkan air mata. Untuk pertama kalinya, aku merasa seluruh penderitaanku ada artinya. Seiring waktu, hubungan dengan Arga semakin dekat. Ia selalu mendukung semua langkahku, bukan hanya sebagai kolega, tapi juga sebagai teman yang setia. Suatu malam, setelah sebuah acara perusahaan, ia menatapku lama. Aku tahu mungkin ini terlalu cepat, tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku. Aku mencintaimu. Aku ingin ada di sisimu, bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai pria yang akan selalu melindungimu. Aku terdiam. Hati kecilku bergetar. Ada ketakutan, tapi juga ada harapan. Arga, aku masih takut. Aku belum sepenuhnya sembuh dari luka masa laluku. Ia tersenyum lembut. Aku tidak akan memaksamu. Aku akan menunggu, selama apapun itu. Karena aku tahu kamu pantas mendapatkan cinta yang tulus, bukan luka. Air mataku menetes. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dicintai tanpa syarat. Hari-hari berikutnya, aku belajar membuka hati sedikit demi sedikit. Arga tidak pernah terburu-buru. Ia selalu ada, selalu menemaniku, selalu menunjukkan bahwa aku berharga. Pelan tapi pasti, bayangan masa lalu mulai pudar. Aku tidak lagi terbangun dengan mimpi buruk sesering dulu. Aku bisa tersenyum tulus, bahkan tertawa lepas. Aku sadar, hidupku kini berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang lemah, bukan lagi istri yang dijadikan babu. Aku adalah diriku sendiri, wanita kuat, pemimpin perusahaan, dan seseorang yang berhak bahagia. Dari jendela kantorku, aku memandang keluar. Kota terlihat ramai,
penuh cahaya. Aku tersenyum. Akhirnya aku sampai di titik ini. Bukan lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain, tapi dalam terang yang kubuat sendiri. Dan di dalam hatiku, aku tahu, masa depanku akan jauh lebih indah. Dengan diriku yang baru, dan dengan cinta yang tulus yang kini menemaniku, aku siap melangkah ke depan. Waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin aku keluar dari rumah penuh penghinaan itu, tapi kini hidupku telah jauh berbeda. Aku berdiri di puncak gedung perusahaanku, menatap cahaya kota yang gemerlap di malam hari. Angin sejuk menyapu wajahku, membawa rasa tenang yang dulu tak pernah kumiliki. Aku tersenyum. Akhirnya, aku benar-benar bebas. Namun kebebasan ini bukan hanya soal keluar dari ikatan pernikahan yang penuh luka. Lebih dari itu, kebebasan ini adalah tentang menemukan diriku kembali, wanita yang berharga, kuat, dan berhak dicintai dengan tulus. Meski aku sudah jauh melangkah, masa lalu terkadang masih mencoba menahanku. Ada kalanya aku masih teringat saat diperlakukan seperti babu, saat dipandang rendah, atau saat diusir. Namun setiap kali bayangan itu muncul, aku melihat sekeliling, ruang kantorku yang megah, yayasan yang kini sudah membantu banyak perempuan, dan orang-orang yang percaya padaku. Lalu aku berkata pada diriku sendiri, aku sudah menang. Bayu dan Rani sudah lenyap dari kehidupanku. Mereka jatuh ke titik paling rendah, sementara aku terus naik. Bu Ratna, ia hidup dengan penyesalan. Aku tidak lagi membenci mereka. Aku hanya tidak ingin mereka ada di hidupku lagi. Arga semakin sering menemaniku. Ia tidak hanya menjadi direktur andalan perusahaan, tapi juga teman bicara yang tak pernah lelah mendengarkan. Di setiap rapat, setiap perjalanan bisnis, setiap malam lelah, ia selalu ada. Suatu kali, setelah menghadiri acara gala perusahaan, ia menatapku lama. Kamu tahu, kan? Aku benar-benar serius padamu. Aku menunduk, tersenyum kecil. Aku tahu. Tapi aku masih butuh waktu, Arga. Aku tidak ingin terburu-buru. Ia mengangguk. Aku akan menunggu. Bahkan kalau itu bertahun-tahun. Karena aku yakin, kamu pantas mendapatkan cinta yang sabar dan tulus. Kata-katanya membuat dadaku hangat. Tak ada paksaan, tak ada desakan. Hanya ketulusan. Sesuatu yang dulu tidak pernah aku rasakan. Seiring waktu, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Hatiku yang dulu penuh luka perlahan terisi oleh kehangatan. Saat Arga tersenyum, aku merasa aman. Saat ia menggenggam tanganku, aku merasa dihargai. Pernah suatu malam, aku jatuh sakit karena terlalu lelah. Arga langsung datang ke apartemenku, membawakan obat dan sup hangat. Ia duduk di sisiku sepanjang malam, memastikan aku baik-baik saja. Saat aku terbangun, ia masih di sana, tertidur di kursi dengan kepala bersandar. Hatiku bergetar. Inikah rasanya dicintai dengan tulus? Aku menyentuh tangannya pelan. Terima kasih, Arga, bisikku. Ia membuka mata, tersenyum hangat. Selalu. Untukmu. Meskipun aku mulai merasakan cinta lagi, ada ketakutan yang masih tersisa. Aku takut disakiti, takut terjebak dalam lingkaran yang sama seperti dulu. Aku pernah bertanya pada Arga, bagaimana kalau suatu hari kamu berubah? Bagaimana kalau semua ini hanya manis di awal, lalu kamu menyakitiku seperti Bayu dulu? Ia menatapku dalam-dalam. Aku tidak bisa berjanji bahwa aku sempurna. Tapi aku bisa berjanji satu hal, aku tidak akan pernah berhenti menghargaimu. Karena aku tahu, kamu bukan hanya wanita yang kucintai, tapi juga wanita yang sudah berjuang keras. Aku tidak akan pernah merusak itu. Air mataku menetes. Untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa aku bisa bahagia lagi. Hari itu akhirnya tiba. Setelah perjalanan panjang, aku menerima lamaran Arga. Bukan karena ia memaksa, tapi karena hatiku sudah siap. Pernikahan kami sederhana, tapi penuh makna. Tidak ada pesta mewah yang berlebihan. Hanya keluarga terdekat, sahabat, dan para karyawan yang selama ini mendukungku. Aku mengenakan gaun putih elegan, berdiri di altar dengan senyum bahagia. Saat Arga menggenggam tanganku, aku tahu ini adalah awal dari hidup yang baru. Dengan ini, aku berjanji akan selalu melindungimu, menghargaimu,
dan mencintaimu, kata Arga dengan suara bergetar penuh emosi. Aku menjawab dengan mata berbinar. Dan aku berjanji akan menjagamu, mendukungmu, dan mencintaimu dengan seluruh hatiku. Tepuk tangan bergemuruh. Air mata haru menetes dari banyak orang yang hadir. Aku memandang Arga, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin. Inilah kebahagiaan yang ku cari. Setelah menikah, hidupku semakin lengkap. Aku tetap menjalankan perusahaan dengan penuh semangat, sementara Arga mendampingiku sebagai partner yang setia. Kami berbagi peran, saling menguatkan, dan tidak pernah saling merendahkan. Di rumah, ia bukan suami yang menuntut, melainkan pasangan yang mendukung. Kami sering memasak bersama, tertawa bersama, bahkan berbagi cerita kecil sebelum tidur. Hal-hal sederhana itu terasa begitu berharga bagiku. Dulu aku selalu takut pulang, kataku suatu malam, karena rumahku bukan tempat yang aman. Tapi sekarang, aku selalu menantikan saat pulang. Karena ada kamu. Arga memelukku erat. Dan aku selalu menantikan saat pulang. Karena ada kamu. Sesekali, aku masih mendengar kabar tentang Bayu, Bu Ratna, atau Rani. Katanya, mereka hidup dalam kesulitan. Bayu bekerja serabutan, Bu Ratna sering sakit-sakitan, dan Rani menjalani hukuman karena kasus penggelapan. Namun aku tidak lagi merasa marah atau sakit hati. Aku hanya merasa lega karena akhirnya mereka menerima balasan dari perbuatan mereka. Apakah kamu tidak ingin membalas mereka lebih jauh? Tanya Arga suatu kali. Aku menggeleng. Tidak perlu. Hidup mereka sudah hancur. Dan aku sudah bahagia. Itu balasan terbaik. Selain mengurus perusahaan, aku semakin fokus pada yayasan yang kudirikan. Aku ingin memastikan perempuan-perempuan yang mengalami nasib sepertiku bisa mendapatkan dukungan. Aku sering berbicara di seminar, memberikan motivasi, bahkan mendanai program pemberdayaan perempuan. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka bisa bangkit, sama sepertiku. Kalau aku bisa, kalian juga bisa, kataku di salah satu acara. Jangan biarkan orang lain menentukan nilai kalian. Karena kalian lebih berharga dari yang kalian kira. Banyak perempuan menangis mendengar kata-kataku, dan setiap kali itu terjadi, aku merasa hidupku kini benar-benar punya arti. Malam itu, aku duduk di balkon rumah baruku bersama Arga. Kota terlihat gemerlap, angin berhembus lembut. Arga meraih tanganku. Apakah kamu bahagia sekarang? Aku tersenyum, menatapnya dengan mata berbinar. Sangat bahagia. Lebih dari yang pernah kubayangkan. Ia mencium keningku lembut. Kalau begitu, tugasku hanya satu, menjaga kebahagiaanmu selamanya. Aku bersandar di bahunya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa utuh. Aku bukan lagi wanita yang dipandang hina. Aku bukan lagi istri yang dijadikan babu. Aku adalah diriku sendiri, pemimpin, istri yang dicintai, dan wanita yang bahagia. Perjalananku penuh luka, tapi juga penuh pelajaran. Aku belajar bahwa penderitaan bukan akhir, melainkan jalan menuju kekuatan. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari orang lain, melainkan dari keberanian untuk mencintai diri sendiri. Dan kini, bersama Arga, aku menjalani hidup yang selalu kuimpikan. Bukan karena aku butuh pembuktian pada orang lain, tapi karena aku memang pantas untuk bahagia. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Aku sudah sampai di sini. Aku menang. Dan aku bahagia. Aku duduk di ruang kerjaku yang luas, dikelilingi oleh dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota. Malam begitu indah, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang di bumi. Aku memejamkan mata sejenak, mengingat kembali semua perjalanan panjang yang telah kulewati. Dulu, aku hanyalah wanita yang dianggap tidak ada artinya. Aku dipandang rendah, diperlakukan seperti babu, bahkan diusir dari rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Luka itu begitu dalam. Namun, luka yang sama kini menjadi sumber kekuatanku. Aku belajar bahwa setiap air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan, melainkan proses untuk menemukan kekuatan. Jika bukan karena semua penderitaan itu, mungkin aku tidak akan pernah menemukan diriku yang sesungguhnya. Sesekali, bayangan masa lalu masih datang menghantui.
Wajah Bayu yang penuh hinaan, suara Bu Ratna yang selalu membandingkan aku dengan pelakor, serta sikap Rani yang penuh kepalsuan, semuanya masih tersimpan di ingatan. Namun kini, aku tidak lagi merasa sakit saat mengingat itu. Aku hanya tersenyum. Karena setiap penghinaan yang mereka lontarkan, setiap sikap kejam yang mereka berikan, justru menjadi batu pijakan yang membuatku semakin kuat. Aku pernah hampir menyerah, pernah merasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata, Tuhan memberiku jalan lain. Jalan yang jauh lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Bersama Arga, aku menemukan arti rumah yang sesungguhnya. Rumah bukan sekadar bangunan, melainkan tempat di mana aku merasa aman, dihargai, dan dicintai. Setiap pagi, aku bangun dengan senyuman, karena tahu ada seseorang yang selalu menatapku dengan penuh kasih. Setiap malam, aku tidur dengan hati tenang, karena tahu aku tidak sendiri lagi. Arga bukan hanya suami, tapi juga sahabat, rekan kerja, dan penopang hidupku. Kami berbagi mimpi, berbagi beban, dan berbagi kebahagiaan. Hubungan kami bukan tentang siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah, tapi tentang saling melengkapi. Aku tahu, di luar sana masih banyak perempuan yang nasibnya sama denganku dulu, dipandang rendah, tidak dihargai, bahkan disiksa secara fisik maupun batin. Karena itu, aku mendirikan yayasan yang fokus membantu perempuan bangkit dari keterpurukan. Setiap kali aku berbicara di depan mereka, aku melihat diriku sendiri di mata mereka. Wanita yang hampir kehilangan harapan. Aku selalu berkata, jangan biarkan orang lain menentukan siapa dirimu. Jangan menyerah hanya karena mereka bilang kamu tidak berharga. Karena sesungguhnya, kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Dan saat melihat mata mereka berbinar kembali, aku merasa hidupku semakin bermakna. Kabar tentang mereka sesekali masih kudengar. Bayu jatuh miskin, hidup serabutan, dan kehilangan semua status yang dulu ia banggakan. Bu Ratna hidup dalam kesepian dan sakit-sakitan, tanpa ada yang peduli. Rani, si pelakor glamor itu, kini menjalani hukuman penjara karena kasus penggelapan. Aku tidak lagi merasa dendam. Tidak ada gunanya. Justru aku merasa lega, karena akhirnya mereka menerima balasan dari kehidupan atas perbuatan mereka. Bahkan kadang, aku merasa kasihan. Tapi bukan berarti aku ingin mereka kembali dalam hidupku. Masa laluku sudah terkubur. Kini, aku hanya ingin fokus pada kebahagiaan yang kumiliki. Dulu, aku mengira kebahagiaan datang dari pengakuan orang lain. Aku berusaha keras agar dihargai suami, agar diterima mertua, agar tidak dipandang rendah pelakor. Tapi ternyata, kebahagiaan tidak pernah datang dari sana. Kebahagiaan sejati datang ketika aku mulai mencintai diriku sendiri, menghargai diriku sendiri, dan tidak lagi mengizinkan orang lain merendahkanku. Dan ketika aku sudah berdiri tegak sebagai diriku sendiri, barulah kebahagiaan lain datang. Arga hadir bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk melengkapi kebahagiaan yang sudah kupunya. Melalui kisahku, aku ingin setiap perempuan tahu. Jangan pernah menganggap dirimu tidak berharga hanya karena orang lain berkata begitu. Jangan biarkan siapapun merendahkanmu, bahkan orang terdekat sekalipun. Jangan takut meninggalkan sesuatu yang menyakitkan, karena di luar sana ada dunia baru yang menunggumu. Aku tahu, tidak mudah untuk bangkit. Aku tahu, kadang lebih mudah untuk bertahan meski disakiti, daripada melangkah ke arah yang tidak pasti. Tapi percayalah, langkah kecil meninggalkan penderitaan adalah langkah besar menuju kebahagiaan. Kini, setiap kali aku berdiri di depan cermin, aku tidak lagi melihat wanita yang lemah dan penuh luka. Aku melihat seorang wanita yang kuat, berani, dan penuh cinta. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah tidak menyerah. Karena jika dulu aku menyerah, aku tidak akan pernah sampai di sini. Hidupku memang tidak sempurna, tapi aku bahagia. Dan itu sudah lebih dari cukup. Epilog ini bukan hanya tentang akhir cerita, tapi tentang awal baru. Aku sudah meninggalkan masa lalu yang kelam, dan kini aku melangkah di jalan yang terang. Aku bukan lagi wanita yang diremehkan. Aku bukan lagi istri yang dijadikan babu. Aku adalah diriku sendiri, pemimpin, istri yang dicintai, sahabat bagi banyak perempuan, dan manusia yang bahagia.
Jika ada satu hal yang bisa kuceritakan pada dunia, itu adalah jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilannya. karena di balik kesederhanaan bisa jadi tersembunyi kekuatan besar yang mampu mengubah segalanya. Dan untuk diriku sendiri, aku hanya ingin berkata, aku bangga padamu. Karena kamu sudah melewati badai dan kini berdiri di pelangi kebahagiaan.